Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot. We came from nothing to something, nigga. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lev Ramdhani, nomor induk mahasiswa 202312. Jadi di video kali ini yaitu pengenalan tentang NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib. Jadi saya dari kelas A, mata kuliah pembelajaran mesin. Kemudian kita langsung saja ke yaitu yang pertama yaitu NumPy. Pertama-tama NumPy adalah library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk kotak dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Keunggulan NumPy array dibandingkan dengan list pada Python adalah konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. Jadi itu penjelasan singkat tentang NumPy, itu yang di kepanjangannya itu numerical Python. Kemudian pertama-tama kita import NumPy as np. Jadi kita berikan kode np sebagai NumPy gitu. NumPy sebagai np, oke. Kemudian yang kedua kita bikin list biasa tanpa NumPy. Kita ketikkan list sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita panggil, maka outputnya akan seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian jika kita ingin ketahui tipe data dari list ini, yaitu yang menantikan tipe dalam poin list, kemudian kita panggil. Nah, jadi tipe datanya itu list. Kemudian di sini ada array yang sudah dengan NumPy. Kemudian listingnya itu kita berikan kode NumPy 1. Jadi, kita berikan variabel NumPy 1 sama dengan kode np titik array 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita panggil NumPy 1, kemudian outputnya akan seperti ini, array 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jika kita ingin ketahui shape-nya atau ukurannya, yaitu NumPy 1 shape. Ya, jadi ukurannya itu adalah 5. Kemudian di sini ada array 2 dimensi, baris dan kolom. Kodenya adalah, variabelnya adalah NumPy 2 sama dengan kode np.array 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Jadi di sini 1, 2, 3 barisnya dan juga kolomnya 3, 4, 5. Ini adalah outputnya. Jadi ini adalah baris dan kolom array 2 dimensi. Kemudian yang selanjutnya range, penulisan tentang angka, rentang angka tanpa menulis angka terakhirnya. Kita ini adalah outputnya, listingnya adalah NumPy 3, variabel NumPy 3 sama dengan kode np.range. Angka terakhirnya adalah 7, maka outputnya yaitu 0 sampai 6 ketika kita panggil NumPy 3. Oke, yang selanjutnya range angka, memiliki angka awal sampai angka stop. Nah, kemudian nilai akhir tidak ditulis. Di sini adalah variabelnya NumPy 4 sama dengan kode np.range dalam kurung 2 15 sampai 15. Jadi outputnya ini ketika dipanggil yaitu 2 sampai 14 karena nilai akhir tidak ditulis. Kemudian yang selanjutnya range angka dengan nilai awal, stop nilai selisih, juga nilai selisih, yaitu outputnya menuliskan nilai awal, kemudian selisihnya adalah 5, 2 tambah 5 sama dengan 7, 7 tambah 5 sama dengan 12. Ini angka stopnya ada 15, jadi sudah tidak bisa. Selisih 5 tidak bisa. Kemudian selanjutnya line space, angka dengan nilai awal, stop nilai selisih, kemudian nilai akhirnya tertulis. Di sini adalah variabelnya NumPy 6, kode np titik line space 0, 20, 8. Jadi outputnya di sini ketika dipanggil yaitu 0, dan ini adalah selisihnya, kemudian angka akhirnya tertulis. Kemudian yang selanjutnya zeros matrix bernilai 0 untuk satu dimensi, satu baris menggunakan tabel. Ini adalah variabelnya NumPy 7 sama dengan np titik zeros, kemudian 5, satu baris 5 angka. Dan yang selanjutnya zeros matrix bernilai 0 lebih dari 1 menggunakan tuple. Variabelnya NumPy 8 sama dengan kode np titik zeros 3 kolom 4 baris.
adalah outputnya ketika dipanggil NumPy 8 variabelnya. Kemudian yang selanjutnya once matrix bernilai lebih dari satu dimensi. Ini adalah NumPy 9 variabelnya, outputnya seperti ini. Oke, kemudian sama begitu juga ketika bernilai satu dimensi juga, satu baris. Dan selanjutnya matriks bernilai satu pada diagonalnya saja. Variabel NumPy 11 sama dengan np titik I, 3 baris 3 kolom. Maka ini adalah tampilan output. Oke, mungkin sekian penjelasan dari NumPy. Kita lanjut ke Pandas. Oke, sekarang kita lanjut ke Pandas. Pertama-tama yaitu apa itu Pandas? Pandas adalah sebuah library yang menyediakan struktur data dan fungsi analis data yang mudah digunakan dan memiliki kinerja yang tinggi. Penggabungan antara NumPy dan SQL. Pertama-tama kita import. Pertama itu NumPy as np, kemudian Pandas as pd. Jadi kita berikan kode pd. Terus yang kedua kita membuat list. Jadi ini adalah contoh list. Ini adalah list 1, kemudian list 0, kemudian list 1 sampai list 5. Jadi setelah kita bikin list, maka kita akan membuat dictionary. Jadi ini adalah daftar nilai. Yang pertama NIM, kemudian nama, kemudian tugas 1, tugas 2, kemudian UTS dan UAS. Kemudian kita panggil daftar nilai dan ini adalah outputnya. Jadi ini dictionary. Kemudian kita akan buat beberapa series. Pertama-tama kita masukkan variabelnya tadi, ini nama tugas 1 sampai UAS, kemudian sama dengan pd titik series. Jadi titik series kita masukkan tadi semua yang ada di daftar list, kemudian kita panggil name, maka outputnya seperti ini. Kemudian jika kita panggil nama, maka outputnya tentu saja nama. Nah, ini adalah tampilannya, outputnya. Jadi tipe datanya itu objek. Ini adalah series. Dan jika kita minta semisal name, maka outputnya seperti ini. Jadi yang muncul outputnya itu name. Dan tipe datanya itu integer. Kemudian yang selanjutnya membuat data frame dari beberapa series. Jadi di sini variabelnya dn sama dengan Pandas atau pd, kodenya pd titik data frame dalam kurung daftar nilai tadi. Sini akan menampilkan outputnya yaitu data frame dari data-data yang di atas tadi tulis. Oke, kemudian selanjutnya dn titik head dalam artian memunculkan outputnya itu 3 data teratas. Jadi Dani sampai Akori. Kemudian cara mengakses kolom tabel, kita akan akses kolom tabel dengan mengetikkan dn variabelnya dn titik columns. Outputnya akan seperti ini. Jadi ini adalah kolom-kolomnya, nim, nama, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS. Tipe datanya itu objek. Sama juga dengan akses value table, dn titik values. Ini adalah outputnya, tabelnya. Kemudian akses index table. Jadi kita akan membuka atau mengindeks table name. Jadi ini adalah outputnya, ini adalah tabel name. Kemudian akses index table menggunakan ilog.
dn titik ilog outputnya. Nilai kedua baris 3, berarti nilai dari upper itu guys. Oke, jadi ini akses index table menggunakan log. Variabelnya dn titik log 2, UTS. Ini adalah outputnya, yaitu hasil dari list di atas tadi. Kemudian akses data menggunakan satu kategori. Ini adalah satu kategori itu UAS. Ini adalah output dari nilai UAS. Kemudian akses data menggunakan kategori boolean, variabel dn, dan kemudian UTS lebih besar dari nilai 85. Ini adalah nilai yang lebih besar dari nilai 85. Maka akan ditampilkan outputnya seperti ini. Kemudian menjadikan data dictionary ke dalam file berformat CSV. Nah, ini adalah variabelnya data underscore CSV sama dengan kodenya dn to CSV. Kemudian kita berikan nama daftar nilai .csv. Kemudian di bawahnya data underscore CSV. Nah, kita diminta membaca kembali dengan kode pdf read csv. Kemudian mengetikkan kembali nama filenya daftar nilai.csv. Kemudian kita panggil, maka akan muncul seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Oke, mungkin itu sekian dari saya tentang pandas, pengenalan tentang pandas. Kemudian kita lanjut ke matplotlib. Secara singkatnya, matplotlib adalah sebagai library plotting dua dimensi Python yang menghasilkan gambar publikasi bermutu di dalam berbagai format hardcopy dan lingkungan interaktif sepanjang platform. Untuk memvisualisasikan data yang diambil dari nilai berdasarkan variabel tertentu. Jadi itu adalah pengertian atau singkat dari matplotlib. Kita lanjut. Pertama-tama kita import matplotlib .pyplot as plt. Jadi kita berikan kode atau variabel matplotlib as plt. Kemudian selanjutnya kita langsung menggambarkan grafik, yaitu plt tiplot, kemudian memberikan angka 123 dan 789, kemudian memanggil, maka ini adalah outputnya. Kemudian ini adalah jika kita ingin memberikan keterangan atau info lebih jelasnya, yaitu plt x label sumbu x, kemudian seterusnya plt x y label untuk memberikan garis sumbu x dan sumbu y. Kemudian memberikan judul grafik pertambahan dengan kode plt title. Kemudian kita panggil plt show, kemudian outputnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya jika memiliki dua garis terpisah. Oke. Ini adalah kita ingin memberikan dua garis pertambahan 1 dan pertambahan 2, yaitu plt legend, kemudian pertambahan 1 dan pertambahan 2. Ini adalah tampilannya, tampilan outputnya. Jadi adalah garis 1, 2, 3, kemudian 7, 8, 9, kemudian garis yang orange adalah 21, 24, dan 27. Kemudian yang selanjutnya ini adalah sama saja, cuman lebih singkat, lebih simpel. Sumbu x dan sumbu y, kemudian isinya 1, 2, 3, kemudian garis y 7, 8, 9. 7 garis y 8, 9, 1, 2, 3. Dan sama seperti sebelumnya, kodenya plt tiplot x1, y1.
plt.plot x2,y2, kemudian berikan keterangan label plt.xlabel, kemudian plt.label sumbu x dan sumbu y. Kemudian judul atau title yaitu grafik pertambahan, dan kemudian memberikan keterangan 2 garis grafik yaitu plt legend pertambahan 1 pertambahan 2, kemudian memanggil dengan plt.show adalah sumbu x 1 sampai 3, kemudian sumbu y 7 sampai 27. Oke, mungkin itu sedikit tentang matplotlib. Oke, kita lanjut ke membuat dataset. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu mengakses dataset dan menggambar grafik. Jadi kita mengakses dataset menggunakan pandas, kemudian menggambar grafik dengan matplotlib. Jadi grafik yang kita akan buat yaitu line chart. Oke, jadi pertama-tama kita import. Pertama tentunya matplotlib di pyplot as plt. Jadi kita akan berikan kode plt dari matplotlib. Kemudian pandas as pd. Terus yang kedua kita menginput atau menambahkan file csv dengan kode df sama dengan pandas pd read csv. Jadi data csv yang saya download tadi di GitHub. Kemudian kita akan tampil, kita panggil df karena akan tampil data csv-nya. Jadi di sini ada 1948 baris, kemudian 7 kolom. Kemudian jika kita ingin tahu berapa baris kemudian dan kolom, kita ketikkan df.shape. Kita akan mengetahui ukuran dari file data csv tersebut. Jadi di sini adalah 1948 baris kemudian 7 kolom, sama seperti di atas. Kemudian yang selanjutnya ini adalah jika kita ingin mengetahui apa saja yang terdapat dalam kolom file data csv, yaitu kita ketikkan df variabel df titik columns, maka akan muncul outputnya seperti ini. Ada nama, currency code, local pride, $x. Oke, tipe datanya adalah objek. Kemudian yang selanjutnya kita berikan variabel data in karena kita ingin mencari file data yang di Indonesia saja, maka kita berikan variabel data Indonesia, kita singkat data IND, kemudian df, kemudian kita masukkan kolom name, kemudian Indonesia, currency code-nya Indonesia, maka akan muncul seperti ini outputnya. Jadi ini adalah file data dari di Indonesia, adalah nomor 1240 file datanya. Kemudian ini adalah deskripsi tentang data Indonesia tadi. Di atas adalah count, rata-rata, standarisasi, minimal, nilai maksimal, nilai kuartil 1 sampai kuartil 3. Kemudian yang makanya adalah outputnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah data harga termurah di bawah 11.000, lebih kecil dari 11.000. Kodenya adalah murah sama dengan data Indonesia. Kemudian kolom $x, ini adalah harga di bawah 11.000 atau lebih kecil dari 11.000. Ketika dipanggil murah, maka outputnya akan tampil seperti ini. Kemudian yang selanjutnya sebaliknya, yaitu termahal, harga termahal di lebih besar dari 11.000 atau di atas 11.000, 14.000, 15.000, 12.000 adalah ditampilkan seperti ini.
Kemudian kita masuk ke grafiknya, kita pakai matplotlib. Ini adalah variabel plt dari yaitu matplotlib. Kemudian plot yang kurang murah, kemudian akses date, kemudian murah, $X. Maka ketika kita panggil plt.show, maka grafiknya akan tampil seperti ini, dari harga 8.000 sampai 11.000. Kemudian ini adalah plt.xtix rotation vertikal, yaitu keterangan yang di bawah kita tampilkan secara vertikal, yaitu tanggalnya atau date. Kemudian di bawahnya ini adalah harga McDonald kategori murah dengan matplotlib plt.plot dalam kurung murah, kemudian date itu tanggal, keterangan periode atau date, kemudian murah mengambil referensi dari $. Kemudian ini adalah keterangan plt x label dan plt y label, yaitu periode atau tanggal, kemudian harga referensi dari $. Kemudian plt title, ini adalah titlenya atau judulnya, harga McDonald kategori murah. Kemudian plt xtix rotation vertikal, itu keterangan tanggal, tampilannya kita bikin secara vertikal. Outputnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kebalikannya, harga McDonald kategori mahal. Sama seperti tadi, plt plot yang murah diganti mahal. Kemudian date, ambil data dari date, kemudian mahal, $. Kemudian tampilannya plt x label, y label, judul, kemudian ini sama seperti sebelumnya. Tampilan data periode dibikin vertikal. Kemudian ini adalah perbandingan harga McDonald. Ini adalah listingnya, plt.plot yang kurang murah, kemudian ambil date murah, kemudian ambil data dari $. Di sini dibandingkan harga dari yang murah dan juga yang mahal. Sini sama seperti sebelumnya, ini adalah label dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y yaitu harga, kemudian sumbu X yaitu periode tanggal. Ini adalah perbandingannya. Kemudian ini ada kategori, ya garis biru berat yang murah, kemudian yang oranye kategori mahal. Ini adalah tampilan outputnya. Oke, mungkin sekian. Ini adalah tugas dari mata kuliah pembelajaran mesin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.